Assalamualaikum warahmatullahi Itu gara-gara siapa ya tuh Pak? wabarakatuh. Aku ya? Siapa lagi?
Ini luar biasa ada yang bawain. Dari Nur Kamilah Samarinda. I love you, Abah. I love you almost full too. Yes. Ibu, bapak semua di sini. Dari jam berapa di sini? Dari jam 1. Masya Allah. Jam 7. Emang kerja apa di sini? 7 pagi. Samarinda memang luar biasa. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Partainya apa? Ini yang datang ke sini, ada yang bayaran tidak? Ada yang bayaran tidak? Ini memang lihat, bukan wajah-wajah orang yang bisa dibeli suaranya. Bukan wajah-wajah yang direndahkan dengan rupiah. Orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini bukan karena tulisan ini terbaca. Kami datang tanpa bayaran. Kami datang membawa harapan demi perubahan anak cucu yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita di sini memang berkumpul bukan sekedar tatap muka, bukan sekedar tatap mata. Kita berkumpul karena kita ingin merapikan barisan. 7 hari dari sekarang, Republik Indonesia akan menentukan arahnya ke depan. Akan menentukan arahnya ke depan. Dan salah satu masalah terbesar di Republik ini sekarang adalah ketimpangan. Betul. Ketidakadilan antara kota dengan desa, antara pusat dengan pelosok. Betul. Antara yang terdidik dan tak berkesempatan terdidik. Betul. Apakah itu perlu diteruskan? Apakah itu dilanjutkan? Saya tiba di Kalimantan Timur tahun 1994. Saya mahasiswa waktu itu. Melakukan pelatihan pada anak-anak muda dari pelosok-pelosok Kalimantan Timur. Yang untuk tiba ke lokasi pelatihan saja ada yang menggunakan kapal sampai 4 hari waktu itu. Betul. Pada saat itu saya menyaksikan dari dekat apa yang disebut dengan ketimpangan. Peristiwa itu 20-30 tahun yang lalu. Tahun 1994. Dan kemudian 30 tahun kemudian hari ini kita berkumpul di sini. Dan problem itu masih belum terselesaikan. Betul. Banyak masalah di negeri ini bukan masalah yang sulit. Saya beri contoh. Ibu bapak sering tidak menyaksikan ada ruas jalan yang aspalnya rusak bertahun-tahun. Sering. Pertanyaan, apakah sulit memperbaiki jalan yang rusak? Lalu kenapa tidak aspalnya dibereskan? Nih,
Apa yang terjadi? Bermacam-macam. Tapi intinya satu, tidak sulit menyelesaikan jalan rusak. Betul? Ada yang disebabkan korupsi. Betul? Ada yang disebabkan karena abai. Tidak dianggap penting. Tidak dikerjakan. Tidak ada alokasi anggaran. Betul tidak? Masalah ketimpangan bukan persoalan yang rumit, tapi persoalan yang jadi perhatian, yang tidak jadi perhatian. Karena itu dibiarkan menahun tidak pernah selesai. Pertanyaannya, apakah harus kita biarkan terus ke depan? Haruskah kita lanjutkan seperti ini? Coba saya mau lihat tulisannya. Apa nih tulisannya? Pak Anies. Nih saya baca ya. Pak Anies, Presiden 2024. Tambang ilegal, kami petani tidak mau. Tolong. Oh, tambang ilegal, kami petani tidak mau digusur Pak. Tolong, insya Allah tidak usah digusur. Ya, Abah, di sini gak ada jaklingko. Perlu jaklingko? Baik. Nanti kita buatkan, mungkin namanya Samarlingko ya. Nih, abahku sudah tiada, tapi ada Abah Anies jadi gantinya ya. Insya Allah kita saling doakan ya. Abah Anies, jasadmu di istana, tapi jiwamu di doa kami. Makasih. Tuntaskan pelanggaran HAM. Betul. Jangan lagi ada korban bekas galian tambang. Betul. Abah mau foto bareng Abah nanti. Dan sekarang. Abah, Presiden amanah, honorer tolong diperhatikan. Siap. Nih saya baca nih ya. Mendukung Anies bukan karena uang 100.000, baju kaos atau nasi kotak, tapi karena waktunya perubahan. Ada catatannya itu di bawahnya. Insya Allah menang jalur langit, bukan jalur MK. Ada aja kamu itu, ha? Insya Allah menang jalur langit, bukan jalur MK. Emang ada yang jalurnya MK? Memang kalau jalur MK bisa menang gitu? Lagi, kami keluarga, emak di Sempaja, Samarinda, anak-anak di JIS. Aduh, luar biasa. Ada yang berangkat ke JIS tanggal 10 besok? Suaranya kali ya. Audionya. Audio panggung. Pak Anies bersama Rina tadi ada gagasan yang menarik juga Pak. Sabar Andromeda. Mantap. Gimana? Pak, gagasan tadi ada menarik Pak. Bisa dengar Pak Sam, Linko sama Rina. Bagi screen sama Jakarta, tapi gimana nih Pak? Ya, tapi gini sebelum itu ya. Saya senang sekali bisa kembali ke... Abah wawancara dulu ya. Wawancara dulu ya. Iya. Ya. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Kalimantan Timur. Tadi saya sampaikan kepada masyarakat yang hadir. Begitu banyak yang hadir dan begitu bersemangat. Mengingatkan ketika saya memulai kegiatan Kalimantan Timur tahun 1994. Waktu itu saya mahasiswa bersama dengan teman-teman aktivis lainnya melatih anak-anak muda dari seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ketimpangan yang luar biasa. Mereka yang berada jauh dari Samarinda, jauh dari Balikpapan, ada yang sampai 4 hari perjalanan itu sampai ke lokasi pelatihan. Mereka punya kemampuan luar biasa, tapi kesempatannya kecil. Lalu kami tiba lagi di Kalimantan Timur dengan
Indonesia Mengajar, mengirimkan guru di tempat-tempat yang terpencil. Lagi-lagi masalahnya soal ketimpangan. Dan sekarang saya tiba kembali ke Kalimantan Timur berbicara masih hal yang sama, ketimpangan, karena masalahnya belum selesai. Jadi ini PR terbesar dan ini yang kami rencana untuk memulai menyelesaikan, memulai memberikan perhatian untuk membereskan ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan dalam kebutuhan pokok, dan ketimpangan tingkat kemakmuran. Sementara Kalimantan Timur ini salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang paling kaya, tetapi justru masyarakatnya merasakan ketimpangan yang ekstrim. Ini tidak boleh dibiarkan, ini jangan jadi bebas. Itu pesan utama yang tadi kami sampaikan di Kalimantan Timur. Dan ini dirasakan oleh banyak wilayah di Indonesia. Bukan hanya di Kaltim, banyak tempat merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan pada tanggal 14 Februari besok, rakyat Indonesia bisa menentukan pilihan. Apakah kita mau meneruskan kondisi ketimpangan ini atau melakukan perubahan. Kalau melakukan perubahan, kami menawarkan keseriusan penanganan ketimpangan, dan untuk itu pasangan Anies Amin komit untuk bisa menjalankan di hari-hari awal tahun 2019. Bapak tadi banyak warga yang juga mengeluhkan terkait tambang ilegal, Pak. Seperti kita diketahui. Ya, yang namanya ilegal itu ya harus diperangi. Namanya juga ilegal. Jadi kalau tambang ilegal itu harus ada ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, yang ilegal-ilegal ini akan menjamur. Kenapa dia menjamur? Karena sekali pelanggaran dibiarkan, itu dianggap sesuatu yang boleh dikerjakan. Lalu tadi ada warga yang membawa poster tulisannya, kami di sini tidak punya jaklingko. Dan bagi siapapun yang punya keluarga di Jakarta dan merasakan transportasi umum di Jakarta pasti tahu betapa murahnya transportasi bagi keluarga ketika ada kendaraan umum. Menjangkau mana saja dengan biaya yang maksimum Rp10.000 sekarang di Jakarta. Nah, insya Allah ini akan dibangun di kota-kota yang ditingkatkan. Karena ada 40-an kota yang akan di-upgrade, salah satunya adalah fasilitas kendaraan umum, dan salah satunya adalah Samarinda. Pak, 30 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, dan Bapak melihat masih ada ketimpangan sampai saat ini. Selain pemerintah juga membangun IKN di Kalimantan Timur, ini semakin memperuncing ketimpangan yang ada? Justru itu yang harus dibangun adalah semua wilayah, jangan satu wilayah. Dan membangun berdasarkan distribusi penduduk yang senyatanya ada. Karena Kalimantan Timur ini ada wilayah-wilayah berpenduduk, dan di tempat-tempat yang sudah ada penduduknya itulah yang harus dibangun. Jangan sampai tempat yang belum ada penduduknya justru itu yang dibangun. Masyarakat Kalimantan Timur, baik yang memang asli Kalimantan Timur maupun pendatang, itu sebaran penduduknya sudah ada. Lakukan pembangunan di tempat-tempat yang memang masyarakat sudah tersebar di situ, sudah tinggal di situ. Dan masyarakat di sini kita tahu hampir semua kegiatannya menggunakan transportasi air. Jadi pembangunannya pun berarti di sekitar tempat-tempat yang dekat dengan sungai atau kapal atau laut. Pak, terkait dengan aspek kesehatan, Bapak juga bilang Kalimantan Timur Kesehatan. Ya, kalau sekarang Anda berada di pelosok lalu membutuhkan pelayanan kesehatan, maka datang ke puskesmas terdekat atau datang ke klinik terdekat. Fasilitasnya sangat terbatas, tenaga medisnya terbatas, sementara kebutuhannya besar. Karena itu, kenapa kami melihat pemerataan ini penting. Pembangunan rumah sakit kelas B di semua provinsi harus dikerjakan. Terus kemudian puskesmas di kelurahan, kecamatan, desa yang belum memiliki puskesmas dipastikan harus ada. Dengan begitu, siapa saja bisa merasakan pertolongan bila membutuhkan. Pak, di depan ada Anies Global, Pak, memberikan minuman, ya, ada minuman gratis untuk para tamu yang hadir hari ini, Pak. Luar biasa, saya malah baru tahu. Oh, ini depan, Pak. Lihat. Kalau saya lihat tadi saya sebut pas lagi pidato. Jadi terima kasih buat teman-teman di Anies Bubble. Mereka-mereka ini bekerja dalam senyap, tak muncul wajahnya, tapi muncul jasanya. Dan kita merasakan hadir dalam perjuangan ini. Terima kasih, apresiasi, dan ini menunjukkan bahwa perubahan adalah sebuah gerakan, bukan program, tapi gerakan yang dilakukan oleh semua.
Wah, yang rektor-rektor yang yang menyuarakan tentang demokrasi saat ini itu seperti ada skenario yang menggerakkan begitu Kak. Pak Bahlil menuding bahwa ada skenario menggerakkan untuk para rektor itu memberikan pernyataan terkait demokrasi saat ini. Ya pada fokus di bidang masing-masing aja dah. Panis, saya mau nanya Panis. Apa hari ini apa perubahan tanah pesantren? Silakan Ibu maju masalah-masalah Kita keluar. Media keluar dulu ya Ibu ya. Dengaping, bukan dengaping. Media keluar. Kasih jalan, jangan berdorong. Jangan dorong. Saya punya siapa? Yang sudah keluar. Kasih jalan yang sudah keluar.